Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 keperawatan keluarga akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai kajian asuhan keperawatan keluarga dengan kasus tumbuh kembang anak. Sebelum kami mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, perkenalan dulu dengan anggota kelompok kami, yaitu 1. Maulidia Fatmasari, 2. Dengan saya sendiri Nabila Faradiba, 3. Puji Vidiana, 4. Rofiatun Nikmah, 5. Tri Budiati, dan yang terakhir adalah Wafda Nailil Muna. Berikut adalah tujuan dari asuhan keperawatan keluarga dengan kasus tumbuh kembang anak. A. Tujuan umum yaitu untuk mengetahui proses asuhan keperawatan pada keluarga mengenai tumbuh kembang anak. B. Tujuan khusus yaitu mahasiswa dapat melakukan kajian tentang tumbuh kembang anak. 2. Mahasiswa dapat merumuskan diagnosa keperawatan mengenai masalah kasus tumbuh kembang anak. 3. Membuat rencana tindakan keperawatan pada keluarga tentang masalah tumbuh anak tersebut. Definisi tumbuh kembang pada anak. Menurut Grow, perkembangan adalah perubahan dalam besar, jumlah, ukuran, atau dimensi tingkat sel, organ maupun individu yang bisa diukur dengan ukuran berat, kilogram atau gram, atau ukuran panjang, meter atau sentimeter, menurut Sutiningsih 1998. Perkembangan menurut Development. Pertumbuhan adalah pertambahan kemampuan struktur dan fungsi tumbuh yang lebih kompleks dalam pola yang teratur dan dapat diramalkan sebagai hasil proses pematangan. Faktor-faktor berpengaruh terhadap tumbuh kembang. 1. Genetika. 2. Pengaruh hormon. 3. Faktor lingkungan. 4. Prenatal. 5. Kelahiran. 6. Pasca natal. Perkembangan anak usia sekolah. 1. Pengertian anak usia sekolah. Anak diartikan sebagai seseorang yang usianya kurang dari 18 tahun dan sedang berada dalam masa pertumbuhan dengan pertumbuhan khusus, baik pertumbuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Sedangkan anak usia sekolah dapat diartikan sebagai anak yang dalam rentang usia 6-12 tahun, di mana anak usia memiliki lingkungan lain selain keluarga. Anak usia sekolah bisa disebut anak usia pertengahan. Periode usia tengah merupakan periode usia 6-12 tahun. 2. Tahap perkembangan anak usia sekolah. Anak usia sekolah mengalami beberapa pertumbuhan sampai akhir dari periode masa kanak-kanak, di mana anak usia matang secara seksual pada usia 12 tahun. Adapun beberapa tahap perkembangan, yaitu 1. Perkembangan fisik sampai motorik. Seiring dengan pertumbuhan fisiknya yang beranjak matang, maka perkembangan motorik anak usia dapat terkoordinasi dengan setiap gerakan. Fase atau usia anak dasar yaitu 7-12 tahun. Oleh karena itu, usia ini merupakan masa yang ideal untuk belajar keterampilan yang berkaitan dengan motorik, baik halus maupun kasar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan saya Puji Vidiana ingin melanjutkan presentasi mengenai tahap perkembangan anak usia sekolah. Poin B. Poin B yaitu perkembangan intelektual. Dalam pandangan Piaget, perkembangan kognitif pada hakikatnya adalah perkembangan kemampuan penalaran logis. Biasanya berpikir dalam proses kognitif tersebut lebih penting daripada sekedar mengerti. Pada masa remaja, peserta didik mulai mengembangkan cara berpikirnya. Selanjutnya yaitu perkembangan bahasa. Bahasa merupakan salah satu vital dalam perkembangan kognitif. Konsep-konsep permasalahan yang dikaji akan lebih mudah dimengerti dengan bantuan bahasa. Bahasa termasuk dapat berbentuk lisan atau tulisan dengan mempergunakan tanda
atau coding, huruf atau alfabet, bilangan atau numerikal atau digital, sinar atau cahaya, yang dapat merupakan kata-kata atau word atau kalimat sentence, mungkin pula berbentuk gambar atau tulisan, drawing dan picture, gerak-gerik, dan mimik serta bentuk-bentuk simbol ekspresif lainnya. Poin D yaitu perkembangan emosi. Pada anak usia sekolah, khususnya di kelas tinggi, kelas 4, 5, dan 6, anak mulai menyadari bahwa pengungkapan emosi secara kasar tidaklah diterima atau tidak disenangi oleh orang lain. Oleh karena itu, dia mulai belajar untuk mengendalikan dan mengontrol ekspresi emosinya. Selanjutnya yaitu perkembangan sosial. Maksud perkembangan sosial ini adalah pencapaian kematangan dalam hubungan atau interaksi sosial. Dapat juga diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri dengan norma-norma kelompok, tradisi, dan moral agama. Perkembangan sosial anak dipengaruhi oleh keluarga, teman sebaya, dan gurunya. Poin yang terakhir yaitu perkembangan kesadaran beragama. Pada masa sekolah, kesadaran beragama ditandai dengan satu yaitu sikap keagamaan anak yang masih bersifat reseptif, namun sudah disertai dengan pengertian. Yang kedua yaitu pandangan dan paham ketuhanan diperoleh secara rasional, sesuai logika. Yang ketiga yaitu penghayatan secara rohaniah semakin mendalam. Pelaksanaan kegiatan ritual diterimanya sebagai keharusan moral. Yang keempat yaitu pengenalan terhadap Tuhan sebaiknya ditonjolkan sifat Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, bukan ditonjolkan sifat menghukum dan mengazab. Selanjutnya saya akan menyampaikan contoh kasus asuhan keperawatan keluarga. Implementasi asuhan keperawatan keluarga Tuan A dan Nyonya B dengan perkembangan anak usia sekolah. Anak C berjenis kelamin laki-laki dengan usia 6 tahun. Jenis tipe keluarga yaitu keluarga nuklear family. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi dan kendalanya adalah saat ini keluarga Tuan A dan Nyonya B sebagai keluarga yang memiliki satu anak yang baru saja masuk SD, belum tahu bagaimana cara yang tepat dalam mengajarkan anak bergaul, karena Nyonya B selalu khawatir jika anaknya ingin bermain di luar rumah. Dan Nyonya B serta Tuan A juga jarang sekali memiliki waktu untuk membantu anaknya dalam mengerjakan PR dari sekolah, karena waktu kerja mereka yang kadang jika lembur sampai larut malam. Kadang anak dititipkan di rumah tetangga yang sudah dianggap sebagai keluarga jika Tuan A dan Nyonya B kerja lembur dan kadang pulang sampai jam 9 malam. Selanjutnya, kami akan mempersembahkan video implementasi dari kasus asuhan keperawatan keluarga dengan kasus yang telah saya sampaikan tadi. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu. Dengan saya perawat Maulida. Di sini saya akan melakukan tindakan keperawatan keluarga tentang tumbuh kembang anak. Tindakan ini akan dilaksanakan selama 60 menit. Apakah keluarga Ibu sudah siap? Baik, silakan. Bagaimana pengetahuan keluarga Ibu tentang tugas perkembangan anak usia sekolah? Mohon maaf sebelumnya, kami dari keluarga belum mengetahui adanya tugas mengenai perkembangan keluarga tentang anak usia sekolah. Jadi bisakah Ibu menjelaskan tentang hal tersebut? Baik Bu, di sini saya akan menjelaskan beberapa tugas perkembangan dalam keluarga. Yang pertama,
ciptakan rasa aman dan nyaman dalam keluarga. Yang kedua, membantu anak bersosialisasi dalam keluarga maupun masyarakat. Yang ketiga, ciptakan rasa nyaman, ciptakan rasa sehat dalam kehidupan anak, individu maupun di masyarakat. Yang keempat, lakukan manajemen waktu untuk anak maupun pasangan. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Baik Bu, sama-sama. Bisakah Ibu mengulangi apa yang telah saya sampaikan tadi? Baik, saya akan mengulangi penjelasan yang telah Ibu berikan. Tugas perkembangan keluarga diantaranya yaitu yang pertama memberikan rasa aman terhadap setiap anggota keluarga. Yang kedua, membantu anak untuk bersosialisasi. Yang ketiga, membantu hubungan sehat antara individu dengan masyarakat. Yang terakhir yaitu manajemen waktu anak, individu maupun dengan pasangan. Baik Bu, terima kasih atas pengulangannya. Sekarang coba Ibu jelaskan apa yang menjadi penyebab masalah tumbuh kembang anak di keluarga Ibu. Saya menyadari bahwa selama ini keluarga tidak mampu untuk membagi waktu dan saya tidak mengetahui bahwa hal tersebut akan menjadi faktor penyebab perkembangan anak. Baik Bu, setelah saya mengetahui apa penyebab dari masalah tumbuh kembang di keluarga Ibu, di sini Ibu perlu melakukan manajemen waktu dengan cara buatlah perencanaan, disiplin waktu, kemudian fokus pada apa yang dikerjakan, kemudian ada juga untuk berani mengambil keputusan, dan juga yang terakhir selalu jaga kesehatan. Baik Bu, terima kasih. Saya akan melakukan cara manajemen waktu yang telah Ibu jelaskan kepada saya. Sama-sama Bu, di sini saya akan membantu Ibu mendampingi anak Ibu, yang dimana nantinya akan bisa Ibu terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Saya sangat berterima kasih kepada Ibu karena atas bantuannya kami sekeluarga mendapatkan gambaran untuk menyelesaikan masalah yang kami alami. Baik adik, coba adik tulis pengertian keluarga sejahtera. Keluarga sejahtera, keluarga yang dibentuk berdasarkan atas perkawinan yang sah. Terima kasih adik.